Prabowo Subianto memang memiliki pesona tegas yang menarik perhatian banyak tokoh besar. Salah satunya ada Xi Jinping yang sangat menghormati Pak Prabowo. Padahal Presiden Cina ini sempat gak menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara ancaman. Namun Xi Jinping justru berubah karena mengidolakan sosok Pak Prabowo. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Sentimen buruk sering berbuat seenaknya. Republik Rakyat Cina punya sentimen yang kurang baik di Indonesia. Negeri tirai bambu kerap melakukan berbagai aksi yang merugikan warga tanah air. Sebut saja seperti negeri panda yang mengklaim perairan Laut Natuna Utara. Pemerintah Cina menyebut perairan tersebut berada di wilayah 9 garis putus-putus atau 9 dash line. Alhasil dengan dalil tersebut Cina berusaha menguasai 90% Laut Cina Selatan. Buktinya aktivitas negeri panda di sekitar kawasan tersebut semakin meningkat. Belum lagi kapal penjaga pantai Cina kerap menyerobot perairan Nusantara di sekitar Laut Cina Selatan. Salah satunya yakni kapal CCG 5402 yang menerobos wilayah Laut Natuna pada Oktober lalu. Padahal Indonesia kerap mengusir dan melayangkan protes kepada negeri tirai bambu. Bukannya taubat dan mendengarkan, pemerintah Xi Jinping justru nggak peduli dengan keluhan bumi Nusantara. Citra negeri tirai bambu di tanah air juga diperburuk dengan tindakan mereka yang mengelabui hukum. Apalagi Cina kerap membawa tenaga kerja asing ilegal ke tanah air. Maraknya pekerja ilegal dari negeri panda ini semakin dikeluhkan oleh salah satu pekerja asal Batam. Orang imigrasi bertugas memeriksa perizinan warga negara asing. Jadi saat mereka datang, pekerja ilegal biasanya bersembunyi. Ucap sang pekerja yang tak mau disebut namanya tersebut. Hal lainnya yang dikhawatirkan warga tanah air adalah barang ilegal yang diimpor dari negeri tirai bambu. Terbukti Kementerian Perdagangan telah memusnahkan 90.000 kain ilegal dari Cina. Gak heran aksi Cina yang terkesan semena-mena ini membuat masyarakat Indonesia menjadi geram. Berubah sejak dipimpin Prabowo Subianto. Perubahan besar mulai terlihat semenjak Prabowo Subianto hadir sebagai Presiden Indonesia. Cina langsung memperlihatkan perubahan gelagat yang drastis. Hal ini terlihat dari Prabowo yang langsung diundang oleh Xi Jinping untuk datang ke Tiongkok. Padahal pemimpin negeri panda ini jarang mengundang pemimpin yang baru saja dilantik. Usut punya usut, Prabowo ternyata menjadi salah satu sosok yang disegani oleh Xi Jinping. Buktinya Presiden Cina ini langsung mengajak kerjasama politikus Partai Gerindra tersebut. Pertemuan ini untuk menulis babak baru dalam kemandirian, solidaritas, dan kerjasama. Dengan hasil yang saling menguntungkan sebagai negara berkembang utama. Ucap Xi Jinping. Di sela-sela pertemuan bahkan Xi Jinping sampai menarik Prabowo ke dekatnya. Hal ini dilakukan pemimpin Cina tersebut untuk dapat terlihat bersama dengan Presiden Indonesia tersebut. Hasil kedekatan ini terlihat dari Xi Jinping yang siap mendukung pemerintahan era Prabowo. Dirinya disebut siap membantu setiap program yang dijalankan oleh politikus Gerindra tersebut. Cina bersedia dengan tegas mendukung Bapak Presiden yang memerintah dan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang kuat dan pemerintahan baru, Indonesia akan tetap berpegang pada jalur pembangunan mandiri. Janji Xi Jinping. Bahkan Cina disebut siap menyelesaikan sengketa yang terjadi di sekitaran perairan Natuna. Daerah ini sebelumnya bermasalah karena nelayan negeri panda seringkali masuk ke wilayah ini. Belum lagi militer Cina juga kerap kali terlihat di sekitaran Laut Cina Selatan. Mereka berdalih kalau wilayah perairan tersebut masih masuk wilayah negeri tirai bambu secara historis. Sejumlah negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina seringkali terlibat ketegangan akibat Laut Cina Selatan. Namun Xi Jinping berjanji gak akan mencaplok wilayah dari Indonesia. Pasalnya Presiden Cina ini dinilai gak ingin merusak hubungan baiknya dengan Prabowo Subianto. Tiba-tiba gandeng ormas Islam. Lambat laun hubungan Indonesia dengan Cina terus bertumbuh hingga terlihat sangat akrab. Bahkan negeri panda mulai terbuka dengan beberapa organisasi asal Indonesia. Salah satunya terlihat dari kedubes Cina yang menjalin hubungan dengan Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Mereka bahkan sampai mengundang organisasi ini untuk buka puasa bersama. Kedubes Cina menyebut kalau hal ini dilakukan untuk menjadi jembatan guna mempererat hubungan kedua negara. Selain buka puasa bersama, acara ini juga diisi dengan beberapa agenda lainnya.
Salah satunya terlihat dari kedubes Cina yang membagikan sejumlah bingkisan Ramadan. Hal ini dinilai sebagai bentuk kepedulian negeri tirai bambu kepada dunia Islam. Alhasil Sekretaris Jenderal LPOI yakni Imam Pituduh menegaskan bahwa narasi negatif antara Cina dan Islam hanyalah tipuan. Hubungan Islam dan Tiongkok gak memiliki narasi negatif seperti yang dikatakan media. Warga Muslim Indonesia tidak boleh terpengaruh propaganda yang tidak berdasar dari pihak-pihak tertentu. Hubungan baik Islam Indonesia dan Cina juga telah berlangsung sejak lama. Pasalnya, Nusantara menjadi salah satu wilayah penyebaran dari Muslim asal negeri tirai bambu. Hal ini terbukti dari ekspedisi yang dilaksanakan oleh Laksamana Chen Ho yang menjadi orang kepercayaan dinasti Ming. Tercatat masyarakat Muslim Tionghoa masuk ke Jawa pada tahun 1400-an. Selain itu, Cina menjadi negara yang sering mengirim pelajarnya untuk belajar Islam di tanah air. Hal ini dilakukan negeri tirai bambu karena percaya dengan pengajaran agama di Indonesia. Kami ingin meningkatkan dan mempererat persahabatan kedua negara khususnya bagi umat Islam, ungkap mantan delegasi Menteri Agama Cina Wang Zuan. Dapatkan berbagai macam pilihan kaos hanya dengan 100.000 kamu sudah bisa dapatkan 6 kaos. Cek linknya di bawah ini. Menjadi sekutu erat perangi global. Selain menjadi jalur penyebaran Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad, Cina juga membuka jalan bagi Indonesia untuk aktif di kancah internasional. Bahkan negeri tirai bambu sempat mengajak Indonesia untuk menjalin berbagai kemitraan di benua Afrika. Hal ini nggak terlepas dari status kedua negara sebagai bagian dari Global South. Pernyataan disampaikan oleh Jubir Kemlu Cina Mao Ning yang menyebut kemitraan dengan Afrika didasarkan pada nilai positif. Cina dan Indonesia sama-sama merupakan negara berkembang dan anggota penting Global South. Dalam menjalankan kerjasama dengan Afrika, kami berkomitmen pada ketulusan, hasil nyata, serta persahabatan dan satu kepentingan, ujar Mao Ning. Di lain sisi, Bumi Nusantara juga bergabung sebagai anggota penuh dalam kelompok ekonomi BRICS. Organisasi yang juga diikuti oleh Cina tersebut pun menyambut kehadiran Indonesia dengan sangat hangat. Bahkan Xi Jinping selaku pemimpin tertinggi Cina menilai bahwa kehadiran Indonesia akan membawa dampak positif bagi BRICS. Sebagai negara ekonomi terkemuka dan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia akan membuat BRICS semakin kuat, ujar politikus Partai Komunis tersebut. Langkah Cina yang terus mendorong Indonesia untuk aktif di panggung global bukan tanpa alasan. Indonesia dianggap sebagai sekutu strategis dalam menghadapi pengaruh Amerika Serikat. Terlebih negeri Paman Sam diketahui sangat khawatir dengan kebangkitan Cina. Baru-baru ini negeri Panda telah mengeluarkan peringatan keras terhadap AS jika terus bersikap provokatif. Jika perang adalah yang diinginkan AS, entah itu perang tarif, perang dagang, atau bentuk perang lainnya, kami siap bertarung hingga akhir. Intimidasi tidak akan menakuti kami, perundungan tidak akan berhasil, tegas Kedutaan Besar Cina di Washington. Dapatkan bundling 4 kaos anak dengan harga 70 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Nah, jadi begitulah sorotan dunia internasional yang heboh dengan kehebatan Prabowo dalam mengubah sudut pandang Cina. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.